Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan ihsan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru STN Ciwaru, Bapak Kepala Sekolah, bisa hadir ya Bu ya? Ada ya. Ibu Guru, Bapak Ibu Guru mengaji yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini. Hai, dimulai nggak acaranya? Ayo. Hai, Ibu mau didengerin sebentar ya? Alhamdulillah pada hari ini kita di bulan puasa
Ramadan 1440 berapa? 1447 Hijriah ya. Alhamdulillah telah berkumpul di SDN Ciwaru, sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan pada hari ini juga kita akan memulai sanlat. Alhamdulillah nanti pembukaan sanlat dibuka sama Ibu Guru PAI, yaitu Ibu Ati. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang pertama, acara susunan acaranya, yang pertama pembukaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. Yang kedua, sambutan dari Ibu Guru PAI, Ibu Arti. Yang ketiga, tausiah dari Bapak Ustadz Iqbal. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Untuk Elisa dan Nindi dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kemudian Sadaqallahul adzim. salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo sholawat bareng ya.
وسلم وبارك عليه وسلام. Elisa dan Nindi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Mudah-mudahan mendapat barokahnya untuk yang membaca dan untuk kita yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan dan pembukaan sanlat dari Ibu Guru PAI, Ibu Ati. Mangga Ibu Ati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih ribut tidak akan dimulai sampai maghrib pun. Ibu akan bicara jika kamu sudah diam. Selama masih ada suara, ibu tidak akan bicara. Rek nangtung, hendak perintah sore ke hayu. Tak kuat buat mah. Yang belum puas ngobrolnya silakan pindah keluar. Jika perlu silakan pulang ke rumah dan jangan balik lagi selamanya ke SD Ciwaru. Kamu paling suka dimarahin. Resep lamun dicarekan teh resep. Tidak punya kesadaran untuk diam bahwa sekarang lagi acara apa dan di mana ini. Kalau kamu di terminal, kamu di pasar, silakan kamu receh. Anak kecil itu receh pantas, belum ngerti. Kalau kamu receh, kamu nggak pantas, udah gede, udah tahu mana yang benar yang salah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Ciwaru, Bapak Hilman SPD, para Dewan Guru SDN Ciwaru yang saya hormati, dan para guru mengaji yang saya hormati, anak-anak SDN Ciwaru yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita hari ini dapat berkumpul dalam acara pembukaan pesantren kilat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pesantren kilat ini bukan sekedar rutinitas sekolah seperti biasa, melainkan sarana untuk meningkatkan keimanan, memperdalam ilmu agama, serta membentuk karakter kalian lebih berakhlak mulia. Dimulai dari hari besok,
Ciwaru akan melaksanakan pesantren kilat. Materi dari pesantren kilat itu adalah mulai dari setiap mau belajar kita melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat duha. Kemudian diteruskan dengan membaca Al-Quran dan diteruskan dengan materi-materi yang sudah disiapkan oleh ibu bapak guru mengaji. Nah, jadikanlah momen dari sanlat ini adalah untuk melatih kalian agar disiplin dan meningkatkan kualitas puasa. Ibu di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara pesantren kilat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ikhtiar kita sebagai amal kebaikan dan menjadikan kita pribadi yang lebih bertawakal. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pesantren kilat Ramadan ini resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ati yang telah bersambutan dan membuka acara pesantren kilat. Mau ke depan ya, gantian ya. Sini. Kalau masih receh kuliah jangan diterusin, diam aja. Gak diterusin ya. Nanti gak pulang-pulang. Hei, sini lihat ke depan. Ada siapa di sini? Ada siapa di sini? Nah, ada Budian. Sebentar ya, dengerin dulu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ati. Sekarang acara yang selanjutnya yaitu acara tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Iqbal. Maka Pak Ustadz Iqbal dihaturanan. Jangan dimulai baik-baik. Diam dulu. Ya, tausiahnya cuma 5 menit. Jadi mohon dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdan syukran lillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat wa ma'nahu wallahu 'ala bimuradihi. Kelas 1 mana cu? Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah,
Lihat ke depan. Dalam puasa ini ada 3 orang yang bakal rugi. Dalam bulan puasa ini aya 3 jalmi anu bakal rugi. Ngeri ya? Ini rugi ini orang ini. 1. Nomor ke-1 orang yang rugi puasa adalah orang yang dikasih kesempatan masuk ke bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Gusti Rapa atau hari yang sekarang masih ada di bulan puasa 2026. Tidak ada jaminan kita masuk lagi di bulan puasa 2020. Kalau hari ini puasa 2026 kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka kita adalah orang yang rugi. Batur ngaji ieu nongkrong rugi. Batur sakola ieu main game rugi. Batur taraweh ieu lulumpatan rugi. Batur ngabing ka madrasah ieu ngabring ka lapang bola rugi. Batur tadarus ieu lalajo Persib rugi. Batur ngabing sakola ieu nongkrong sisi jalan rugi. 1. 2. Nomor 2 orang yang rugi adalah dengerin. Orang yang dikasih umur masih dini, orang yang dikasih umur masih kecil, ya, tapi masa kecilnya tidak dipakai untuk menuntut ilmu. So di sini cung yang apa doa wudu? Cek. Doa wudu cukup. Doa wudu kan apa? Doa wudu yang apa doa wudu? Cung yang hafal doa sholat. Aduh. Doa wudu enggak apa? Cung doa wudu dulu yang hafal doa wudu. Wah, dah. Anggur teuing bau kelek. Yang hafal doa wudu sekarang maka akan kepakai sampai nanti kalian SMP, SMA, bahkan mungkin nanti setelah kalian nikah. Tapi sampai saat ini ada ibu-ibu dan bapak-bapak entah di mana yang sudah tua masih belum hafal doa wudu. Betul tidak? Masih ada yang tidak hafal doa sholat. Betul tidak? Bahkan masih ada yang tidak tahu surat Al-Fatihah. Betul tidak? Karena apa? Karena masa kecilnya tidak dipakai untuk menuntut ilmu. Coba Bapak tanya, mana kelas 6? Semua kelas 6, acungkan tangan. Nih, sebelum belajar sama Bapak tidak tahu ilmu tajwid. Sekarang kita ngadong ilmu tajwid. Hukum nun mati dan tanwin barang-barang yang kita hafal dengerin. 1, 2, 3. Lim nuni inkaskun arba'u tahut tadi ini hukum nun hukum yang tertelaan. Udah langsung yang pertama hukum mati dan tanwin apa? Idhar. Coba nadomnya gimana? Al awalul idharu. Kurang keras. Fatarifi hukumun hadidina kudu idhar dina nugas semuanya hanjur paham summa muhmawata koinun
hamzah jeung ha ain cecekan dua. Nah itu nadom apa? Idhar hurufnya aja asalnya tidak tahu jadi tahu, nanti diamalkan ya membaca idhar. Nomor berapa? 2. Jadi yang pertama apa orang yang rugi teh? Orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang usianya masih kecil seperti kalian tapi tidak dipakai untuk menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang terakhir dengerin. Yang terakhir adalah orang yang rugi, orang yang dikasih kesempatan ibu dan bapaknya masih ada di dunia tapi tidak berbakti dan hormat kepadanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Cung yang ibu bapaknya masih ada, alhamdulillah. Kalian yang diberi kesempatan ibu dan bapaknya masih ada tapi tidak hormat dan bakti kepadanya, maka kalian adalah anak yang rugi. Coba, ini mohon maaf ya. Lihat di pinggir, di belakang, di depan kalian. Teman kalian mungkin ada yang bapaknya masih ada, ibunya tidak ada. Ada yang ibunya masih ada, bapaknya tidak ada. Bahkan ada yang sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Kalian yang masih punya, alhamdulillah. Lihat di depan kalian ada ibu-ibu guru yang masih ada, yang mengasih ilmu pada kalian. Nanti kalau sudah meninggal dunia, ilmunya, barokahnya akan terus mengalir. Begitupun kalian ketika hormat dan bakti pada orang tua, maka barokahnya, doanya akan mengalir pada orang tua kalian. Alhamdulillah. Coba terakhir, orang yang rugi itu apa? 1, yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Gusti. Yang kedua, umurnya masih kecil tapi waktu kecilnya tidak dipakai untuk menuntut ilmu. Dan yang terakhir, orang yang rugi adalah orang yang dikasih kesempatan ibu dan bapaknya masih ada tapi tidak bakti dan hormat kepada ibu dan bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan momen sama ibu dan bapak kita, memanfaatkan momen bulan suci Ramadan dan memanfaatkan kita waktu masih kecil untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita akan berdoa. Yang ngobrol mimpin doa. Sok yang mau ngobrol di sini, ngobrolnya di depan. Masih ada yang ngobrol. Jangan malawu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya rabbana wa ta'ala ta'ala tajiru salali wa jikal karim wa adil syaiqani.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa ahli ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa diam lagi? Yang ngomong kamu diam, dan yang lain yang ngomong kamu receh juga di pasar. Nah hanya, sok aku bagian bu Aki receh, cing receh, sok. Pasti gak biar. Karena kamu nggak pulang dah. Ibu bapak, kamu punya orang tua teh dua, di rumah sama di sekolah. Jadi bagaimana adab kamu terhadap orang tua di sekolah? Adab kamu sebagai anak terhadap orang tua di rumah? Kelihatan. Kalau kamu tidak pernah sopan kepada ibu dan bapakmu di rumah, maka di sekolah pun kamu tidak sopan kepada guru. Katingali tah, besok ngobrol, nu dicarek tengah gugu. Ya, yang disuruh diam tidak nurut, berarti di rumahnya juga tidak nurut kepada orang tuanya. Dan itu adalah termasuk salah satu orang yang rugi. Tuh, menurutnya disuruh cicing, ngobrol. Apa sih jamnya? Naon sejarah masyarakat? Kalau nanti dalam kegiatan salat di SD Ciwaru akan diadakan lomba. Ya, lomba dibagi dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan kelas bawah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ingat, jangan sampai ada orang tuanya yang WA ibu lagi. Simpan di sini. Biar ibu kamu, bapak kamu nggak WA ke Bu Ati. Dengerin. Boleh, nanti daftarnya ke guru atau ke wali kelas. 1 lomba azan yang bagus suaranya ya. Kedua, lomba MTQ, baca Quran sing bagus ngaosna, lagamna sing sae. Anu katilu, lomba Pildacil, lomba dakwah. Saya pada ngiringan dakwah. Pildacil, pidato cilik. Ada 10 judul. Anggar, naik deh kali itu jika monyet. Masuk ngetaikan makan monyet. Kalau tangkai monyet. Diam. Judul pidato
toh ada 10. Nanti sama ibu di-share ke grup kelas masing-masing. Ya. Kemudian untuk MTQ ada laki-laki, ada perempuan. Qurannya surat Al-Baqarah, Al-Imran, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Al-Isra. Nanti ibu di-share di grup. Ya. Kemudian lomba praktek sholat berjamaah. Nah, sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Ingatin, sholatnya sholat maghrib. Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, suratnya surat Al-Kafirun. Rakaat pertama. Kalau maghrib berapa rakaat ya? Berapa rakaat? 6. 3 rakaat. Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah baca suratnya apa tadi? Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Lahab. Surat apa? Bagaimana tabat teh? Tabat Al-Lahab teh. Nah, tuh ya. Kemudian lomba kaligrafi Putri. Suratnya adalah Quran surat Al-Insyirah, materi kaligrafi, dan hurufnya adalah Qatnah. Naonnya sana? Kemudian lomba hafalan susuratan atau MHQ. Surat MHQ yaitu dari ada surat wajib. Surat wajib yaitu surat yang harus dihafalkan yaitu surat Al-Insyiqaq. Nah, surat Al-Insyiqaq hafalkan. Dan untuk pilihannya nanti Al-Burud sampai dengan Anas. Ya. Kemudian ada lomba cerdas cermat. Bentar lagi. Untuk kelas bawah, lomba kaligrafinya nanti akan mewarnai. Siapa yang paling bagus mewarnainya, dia akan jadi juara. Ya, pahimna? Dah, dengarkan lagi. Sok atuh sing ribut heula, sok. Sok pada ngobrol lah, sok pada ngobrol sok. Ibu mau nyari. Ibu yang dengerin, kamu yang ngobrol. Sok kasih pindah ke depan.